Minggu malam yang biasanya penuh cahaya lampu kafe dan hiruk-pikuk pasar malam di Tel Aviv berubah menjadi panggung kiamat kecil. Suara dentuman datang dari langit. Begitu dekat, begitu menggetarkan, hingga kaca-kaca jendela apartemen bergetar keras. Orang-orang yang tadinya duduk di restoran sambil menyesap anggur mendadak panik, berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Sirene meraung, memotong obrolan, memecah musik jalanan, seakan memberi satu pesan, kota ini tidak lagi aman. Di jalan raya utama, sebuah mobil yang baru saja berhenti di lampu merah dihantam roket. Dalam hitungan detik, api melahap seluruh bodi, asap hitam membubung tinggi. Teriakan supir ojek yang kebetulan melintas membuat suasana semakin histeris. Kamera ponsel merekam semua itu. Video amatir memperlihatkan bagaimana api menari-nari di atas aspal, sementara jeritan anak kecil terdengar samar di antara sirene ambulans. Tidak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal babak baru konflik yang sudah membara selama puluhan tahun. Bukan hanya roket dari Gaza, tapi ribuan rudal dari berbagai arah, termasuk yang diluncurkan dari proksi Iran bahkan Qatar. Israel, negara yang selama ini merasa menjadi benteng pertahanan tak tergoyahkan, mendadak terlihat rapuh, terpukul dari segala sisi. Gelombang serangan itu bukanlah ledakan sporadis yang biasa ditembakkan dari Gaza. Malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih terkoordinasi, lebih terencana dan lebih menghancurkan. Milisi Gaza bersama sekutu mereka meluncurkan ratusan proyektil dalam satu gelombang serangan serentak. Rudal-rudal itu datang seperti hujan meteor, melesat dari berbagai titik, dengan pola serangan yang jelas dipersiapkan dengan cermat. Langit selatan Israel mendadak berubah menjadi ajang pertempuran antara mesin perang canggih dan keberanian milisi. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi kebanggaan Tel Aviv, menyalakan langit dengan kilatan interseptor. Dentuman keras terdengar setiap kali satu roket berhasil dihancurkan di udara. Tetapi malam itu, kubah besi itu kewalahan. Satu baterai Iron Dome hanya mampu melacak puluhan target dalam satu waktu, sementara ratusan rudal ditembakkan secara bersamaan. Serangan berlapis itu membuka celah lebar. Beberapa roket lolos dari intersepsi, menghantam apartemen di jantung kota Tel Aviv, menyalakan api di sebuah kompleks perumahan, bahkan mengenai gudang amunisi yang berada tak jauh dari pangkalan militer BRVA. Jeritan warga menggema di tengah debu dan kepulan asap. Pemandangan yang biasanya hanya terlihat di Gaza kini terjadi di jantung Tel Aviv. Orang-orang berlari sambil menyeret koper atau tas kecil, mencoba menyelamatkan diri dengan apa adanya. Anak-anak digendong ayah mereka, sementara para ibu berusaha menutup wajah dengan kain untuk menghindari asap tebal. Di markas besar militer, IDF terguncang. Laporan demi laporan masuk dengan tempo yang tidak biasa. Puluhan rudal berhasil menembus pertahanan. Lusinan titik terbakar dan ratusan warga sipil harus dievakuasi. Keangkuhan yang selama ini ditopang oleh teknologi pertahanan modern runtuh dalam hitungan menit. Iron Dome yang dipuji sebagai perisai langit ternyata tidak kebal terhadap strategi serangan masif yang dirancang untuk melelahkannya. Lebih mengejutkan lagi, sumber intelijen regional melaporkan bahwa sebagian roket yang menghantam Tel Aviv bukan hanya berasal dari Gaza, melainkan dari jaringan proksi Iran yang beroperasi di Lebanon, Suriah, bahkan Yaman. Di media sosial, muncul klaim bahwa Qatar pun ikut terseret dalam operasi ini, menjadi tempat transit atau peluncuran koordinasi militer rahasia. Israel mendadak merasa terkepung dari segala penjuru. Bayangkan Tel Aviv malam itu. Jalanan yang biasanya dipenuhi musik dari bar dan kafe berubah menjadi lorong-lorong mencekam. Lampu-lampu padam, hanya menyisakan kilatan api dari rudal yang menghantam. Gedung-gedung tinggi berguncang seperti diterpa gempa. Kaca-kaca pecah berhamburan, menimbulkan bunyi gemeretak yang membuat orang semakin panik. Di sebuah apartemen, keluarga kecil terjebak di lantai 10. Sang ayah berusaha menenangkan istri dan dua anaknya. Sementara asap tebal mulai merayap masuk melalui jendela yang retak. Dari kejauhan terdengar suara wanita berteriak histeris mencari anaknya yang terpisah saat berlari menuju bunker bawah tanah. Kamera CCTV kota merekam pemandangan itu. Ribuan orang bergerak tergesa-gesa ke arah yang sama. Sebagian menangis, sebagian lain jatuh bangun diterpa desakan kerumunan.
Rumah sakit penuh sesak. Lorong-lorong dipenuhi pasien luka bakar. Tubuh tertimpa reruntuhan. Dan anak-anak yang menangis tak henti. Tenaga medis bekerja tanpa henti. Wajah mereka dipenuhi keringat dan debu. Seorang dokter muda berteriak, meminta pasokan oksigen tambahan, sementara perawat berusaha menenangkan seorang anak yang tubuhnya dipenuhi serpihan kaca. Di Jalan Raya Ayalon, salah satu arteri utama Tel Aviv, sejumlah kendaraan terbakar. Polisi berusaha menghalau massa, tapi suara sirene dan dentuman rudal membuat semua komando tak terdengar. Api membara dari satu sisi jalan, sementara di sisi lain warga sipil berusaha menolong korban yang terjebak di dalam mobil. Sementara itu, di Gaza, kilatan cahaya dari rudal Israel menyapu malam. Gedung-gedung apartemen hancur rata dengan tanah. Jalan-jalan dipenuhi reruntuhan beton, dan jeritan warga menggema di antara debu. Seorang ibu terlihat menggali dengan tangan kosong, mencari anaknya yang tertimbun. Kamera televisi internasional menyorot wajah-wajah penuh luka. Darah bercampur air mata, dan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Kontras itu begitu tajam di Tel Aviv, warganya panik. Karena untuk pertama kalinya merasakan langsung kehancuran di pusat kota. Di Gaza, rakyatnya sudah terbiasa menghadapi bom, tetapi kali ini intensitas serangan membuat mereka seolah berada di neraka terbuka. Dunia menyaksikan dua tragedi bersamaan, dua wajah perang yang saling membalas, tapi dengan penderitaan yang sama. Manusia yang kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman. Ironi terbesar dari malam itu adalah bagaimana Israel, negara yang selama ini menampilkan diri sebagai benteng tak tertembus di Timur Tengah, justru dipermalukan di jantung kotanya sendiri. Selama bertahun-tahun, Tel Aviv digambarkan sebagai pusat modernitas. Startup canggih, pantai turis yang ramai, dan gedung-gedung pencakar langit yang bersinar terang. Tetapi kilatan rudal malam itu menyingkap kenyataan pahit. Bahkan kota dengan teknologi militer paling mahal sekalipun tidak kebal terhadap hujan api dari langit. Iron Dome, yang sering digembar-gemborkan sebagai perisai langit terbaik di dunia, mendadak terlihat seperti antivirus komputer yang kadaluarsa. Ia bisa menghentikan sebagian serangan. Tapi ketika ribuan rudal datang bersamaan, sistem itu seperti komputer tua yang hang dan tak sanggup lagi bekerja. Meme di media sosial pun bermunculan. Iron Dome berubah jadi Iron Doomed. Dunia tertawa getir, menyaksikan bagaimana simbol kebanggaan Israel roboh hanya dalam beberapa jam. Lebih ironis lagi, saat Israel berusaha membalas dengan jet-jet F-35 yang harganya miliaran dolar, rudal-rudal murah yang diluncurkan dari Gaza dan proksi Iran tetap mampu menembus pertahanan. Perbandingan itu membuat publik internasional menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin peralatan tempur paling canggih di dunia kewalahan menghadapi serangan gerilya yang sebagian besar dipandu dari lorong bawah tanah? Dalam sebuah siaran, seorang analis Arab dengan nada sinis mengatakan, mungkin Israel lupa, perang bukan hanya soal teknologi, tapi soal kesabaran dan strategi. Gaza sudah lama belajar bertahan, sementara Tel Aviv sibuk pamer kekuatan. Sindiran ini menyebar cepat, menjadi bahan perbincangan di platform X, dan TikTok. The irony juga terlihat dari reaksi pejabat Israel sendiri. Mereka yang biasanya garang di podium kini terlihat panik di ruang rapat darurat. Sebagian bahkan dilaporkan bersitegang, saling menyalahkan mengapa intelijen gagal mendeteksi serangan gabungan ini. Foto-foto bocor memperlihatkan wajah pucat beberapa jenderal, berbanding terbalik dengan wajah penuh percaya diri para milisi Gaza yang merayakan keberhasilan mereka dengan tawa. Dan di Doha, Qatar, negeri yang selama ini dikenal sebagai mediator, penyelenggara Piala Dunia, dan pusat diplomasi damai, kini namanya ikut terseret ke pusaran perang. Israel menuduh ada jejak Qatar dalam koordinasi serangan. Dunia terperangah, negara yang dulunya menjadi simbol kemewahan Timur Tengah, kini disebut sebagai bagian dari operasi militer rahasia yang mengguncang Tel Aviv. Ironinya jelas, Israel yang selama ini merasa mengendalikan panggung politik kawasan, kini justru dipermalukan oleh lawan-lawannya. Dari Gaza yang miskin, dari Lebanon yang porak-poranda, bahkan dari Qatar yang dikenal damai, seakan sejarah sedang menertawakan mereka. Teknologi ratusan miliar dolar tak mampu melindungi dari ketakutan paling sederhana, suara sirene yang meraung di tengah malam.
Serangan berlapis ini bukan sekadar rentetan rudal. Ia adalah pesan strategis yang dikirimkan dengan jelas. Israel tidak lagi menghadapi Gaza sendirian. Serangan yang datang bersamaan dari berbagai arah, Gaza, Lebanon, Suriah, bahkan dugaan keterlibatan proksi Iran di Yaman, menunjukkan koordinasi lintas batas yang mustahil terjadi tanpa dukungan kekuatan besar di belakang layar. Iran disebut-sebut sebagai arsitek utama, menyatukan berbagai kelompok perlawanan di bawah satu tujuan, mengepung Israel dari segala sisi. Bagi militer Israel, situasi ini adalah mimpi buruk. Doktrin pertahanan mereka selama puluhan tahun bertumpu pada dua hal, keunggulan teknologi dan kemampuan intelijen. Tetapi malam itu, keduanya runtuh sekaligus. Intelijen gagal mendeteksi serangan terkoordinasi berskala besar, sementara teknologi Iron Dome terbukti tak sanggup menahan hujan rudal simultan. Dalam bahasa militer, Israel sedang menghadapi skenario multi-front war, perang di banyak front secara bersamaan, yang selama ini hanya ada dalam simulasi perang di ruang rapat. Secara politik, serangan ini mempermalukan kepemimpinan Tel Aviv. Benjamin Netanyahu, yang kerap membanggakan keberhasilan mengendalikan Gaza dan membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, kini menghadapi kenyataan pahit. Justru negara Arab kaya seperti Qatar ikut dituding memberi ruang bagi musuhnya. Tuduhan itu, benar atau tidak, sudah cukup untuk mengguncang legitimasi Israel di panggung internasional. Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Setiap rudal yang ditembakkan Iron Dome menelan biaya puluhan ribu dolar, sementara roket rakitan yang diluncurkan dari Gaza hanya seharga beberapa ratus dolar. Neraca perang ini jelas merugikan Israel. Semakin lama konflik berlanjut, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan Tel Aviv, sementara lawan-lawannya bisa terus melancarkan serangan murah, namun efektif. Di sisi lain, serangan balik Israel ke Gaza justru memperburuk citra mereka. Dunia kembali melihat rumah-rumah warga rata dengan tanah, rumah sakit penuh korban sipil, dan anak-anak menangis di reruntuhan. Narasi pembelaan diri yang selalu digaungkan Israel semakin sulit dipercaya karena mata dunia melihat perbedaan skala kehancuran yang tidak seimbang. Analisis beberapa pakar menyebut, jika Israel benar-benar menyerang Qatar, maka konflik ini akan berubah menjadi krisis regional. Qatar bukan Gaza yang miskin dan terkepung. Qatar adalah tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah, memiliki cadangan gas alam raksasa, dan menjadi pusat diplomasi dunia Arab. Serangan ke Doha berarti Israel membuka front baru dengan risiko melibatkan negara-negara Teluk dan bahkan Washington sendiri. Dengan kata lain, hujan rudal di Tel Aviv bukan hanya tentang kehancuran gedung-gedung atau korban sipil, ia adalah tanda bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah mulai bergeser. Israel yang dulu dianggap tak terkalahkan kini sedang dipaksa menghadapi kenyataan baru. Kekuatan kolektif lawan-lawannya semakin solid, sementara kepercayaan publik internasional terhadap Tel Aviv makin terkikis. Kejadian malam itu mengguncang bukan hanya Tel Aviv, tetapi juga seluruh dunia. Berita tentang ribuan rudal yang menembus langit Israel mendominasi layar televisi internasional dari CNN, Al Jazeera hingga BBC. Headline besar muncul serempak, Israel under siege, Iron Dome overwhelmed, dan Tel Aviv burning. Gambar-gambar mobil terbakar di jalanan, apartemen runtuh, dan warga yang panik berlari ke bunker segera menjadi viral di media sosial. Di Washington, Gedung Putih menggelar rapat darurat. Amerika Serikat, sekutu paling setia Israel, menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan dukungan penuh terhadap Tel Aviv. Namun di sisi lain, serangan balik Israel yang menghantam kawasan sipil di Gaza membuat citra Amerika Serikat ikut tercoreng. Seorang senator bahkan dengan lantang berkata di televisi nasional, "Kita tidak bisa terus menutup mata terhadap tindakan yang memperburuk tragedi kemanusiaan." Eropa pun terbelah. Prancis menyerukan gencatan senjata segera. Jerman menekankan pentingnya stabilitas kawasan, sementara Inggris lebih berhati-hati menunggu sikap Washington sebelum memberi pernyataan keras. Namun suara paling lantang datang dari negara-negara Muslim. Turki langsung mengutuk Israel, menyebut serangan balasan mereka ke Gaza sebagai kejahatan perang yang tak bisa ditoleransi. Di Teheran, ribuan orang turun ke jalan merayakan apa yang mereka sebut sebagai
kemenangan perlawanan. Reaksi mengejutkan justru datang dari Doha, Qatar. Pemerintah Qatar membantah keras tuduhan Israel bahwa mereka menjadi markas milisi Gaza. Namun, serangan rudal Israel ke pinggiran Doha membuat mereka tak lagi sekadar penonton. Pernyataan resmi Qatar menyebut, "Kami bukan pihak perang, tetapi setiap serangan terhadap tanah kami adalah pelanggaran kedaulatan yang tidak akan dibiarkan begitu saja." Kalimat ini membuat banyak pihak menahan napas. Dunia tahu, jika Qatar benar-benar terseret ke dalam konflik, artinya seluruh teluk bisa terbakar. PBB bergerak cepat. Dewan Keamanan menggelar sidang darurat yang berlangsung panas. Delegasi Rusia dan Tiongkok menyalahkan Israel karena memperluas konflik keluar Gaza. Sementara Amerika berusaha mengalihkan isu dengan menekankan hak Israel untuk membela diri. Hasilnya, tidak ada resolusi yang bulat. Hanya seruan kosong untuk meredakan ketegangan. Situasi di lapangan tetap memanas. Sementara itu, opini publik dunia semakin bergeser. Tagar Pray for Gaza dan Tel Aviv Under Fire bersaing di trending global. Video dari Gaza, anak-anak digendong keluar dari reruntuhan, rumah sakit tanpa listrik, dan wajah perempuan yang menatap kamera penuh debu dan air mata mendapat simpati luas. Di sisi lain, video dari Tel Aviv memperlihatkan warga kaya yang panik di mal-mal bawah tanah, menjadi cermin bahwa kali ini rasa takut tidak lagi monopoli Gaza. Reaksi dunia jelas menunjukkan satu hal: Israel tidak lagi bisa mengendalikan narasi. Untuk pertama kalinya, banyak negara mempertanyakan bukan hanya legitimasi serangan Israel, tetapi juga keberlanjutan eksistensi Tel Aviv di tengah kepungan lawan yang semakin solid. Malam itu berakhir dengan langit Tel Aviv masih dipenuhi asap dan bau mesiu. Namun dunia tahu ini bukanlah akhir. Justru inilah awal dari sebuah eskalasi yang lebih besar, lebih berbahaya dan lebih tak terduga. Israel merasa dikepung, dihantam dari segala arah, bahkan sampai ke jantung ibu kota. Pertanyaan yang kini menggantung di udara, apa langkah selanjutnya dari Tel Aviv? Benjamin Netanyahu, yang biasanya tampil percaya diri di podium, kali ini dilaporkan pucat dalam rapat kabinet darurat. Ada tekanan besar dari para jenderal untuk melancarkan serangan balasan yang lebih luas, bahkan kemungkinan menyeret Iran secara langsung ke medan perang. Namun pilihan itu adalah perjudian besar. Serangan ke Iran bisa memicu perang regional terbuka, melibatkan Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, Suriah, bahkan negara-negara teluk yang selama ini masih bimbang. Sementara itu, Qatar yang menjadi sasaran rudal Israel kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan tetap membantah keterlibatan dan menjaga posisi sebagai mediator? Atau justru mulai bersekutu lebih terang-terangan dengan blok perlawanan? Jika Doha benar-benar terseret, artinya pasukan Amerika di pangkalan militer Al-Udeid juga dalam bahaya. Dunia menahan napas. Apakah Washington akan membiarkan sekutunya diserang atau ikut terjun langsung ke perang yang bisa meluas ke seluruh Timur Tengah? Di sisi lain, rakyat Israel sendiri mulai gelisah. Mereka sadar, untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur, mereka benar-benar merasakan ancaman eksistensial. Rudal yang menghantam apartemen di jantung Tel Aviv adalah simbol bahwa keamanan yang selama ini mereka banggakan hanya ilusi rapuh. Dari Gaza hingga Doha, dari Beirut hingga Damaskus, lingkaran api semakin menyempit. Dan di Gaza, meski dihantam balik tanpa henti, para pejuang justru bersorak. Bagi mereka, hujan rudal yang menembus Iron Dome adalah bukti bahwa Israel bisa dilawan. Sebuah kemenangan kecil, tetapi dengan dampak psikologis besar. Dunia menyaksikan bagaimana sekelompok milisi kecil bisa membuat negara yang dikenal tak terkalahkan bertekuk lutut di malam penuh api. Kini semua orang bertanya-tanya, apakah ini hanya episode singkat dalam siklus panjang konflik Israel-Palestina, ataukah awal dari perang besar yang bisa melibatkan seluruh kawasan, bahkan mungkin dunia? Langit Tel Aviv masih merah, sirene masih meraung, dan dunia menunggu dengan cemas. Babak berikutnya belum dimulai, tapi tanda-tanda sudah jelas. Timur Tengah sedang duduk di atas bara api, dan kapan saja percikan kecil bisa menyalakan perang yang tak seorang pun bisa padamkan.